Meski Piala Asia pasti akan dilaksanakan Januari mendatang, akan tetapi bagaimanapun persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari. Terlebih Indonesia sendiri tergabung di grup yang cukup berat bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Untuk itu, Sinteyong benar-benar membutuhkan pemain yang bisa bersaing di top level. Nah, salah satu permasalahan utama di timnas saat ini ialah tak adanya sosok goal-getter yang tajam. Dan itu terlihat dalam 2 laga uji coba terakhir saat bersua Palestina dan Argentina. Di mana dalam 2 laga tersebut Indonesia gagal mencetak 1 gol pun, kendati dari sisi mengkreat serangan sudah oke. Untuk itu, Sinteyong meminta PSSI untuk segera gerak cepat mencari penyerang keturunan berdarah Indonesia yang bermain di Eropa. Tujuannya jelas, agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Piala Asia nanti. Sejak berada di bawah kendali Sinteyong, timnas Indonesia memang mengalami kenaikan dari segi performa. Meski belum bisa menghadirkan trofi khususnya Piala AFF yang katanya bergengsi itu, namun jelas dari sisi permainan Indonesia sudah mengalami kemajuan. Dan salah satu pencapaian terbaik Sinteyong bersama Indonesia jelas adalah lolos ke Piala Asia via kualifikasi. Nah, berbicara soal Piala Asia nanti, tentu target Indonesia ini tak muluk-muluk. Ya, berhasil lolos dari grup saja itu sudah merupakan sebuah prestasi dan sejarah bagi tim Garuda. Dan jelas lolos grup Piala Asia itu value-nya lebih besar ketimbang hanya sekedar jadi juara Piala AFF. Karena bagaimanapun dengan lolos dari fase grup, itu artinya jalan menuju Piala Dunia sedikit lebih dekat. Terlebih di grup nanti, Indonesia akan tergabung dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Nah, melihat itu semua, Sinteyong yang dibebani tugas berat pastinya juga ingin memberikan yang terbaik. Namun sampai saat ini, satu masalah utama yang ada di timnas adalah tak adanya sosok keberadaan goal-getter yang mumpuni. Dari semua nama yang dipanggil, mohon maaf, hasilnya 0, 0 alias nothing. Untuk itulah mengapa pelatih asal Korea itu meminta PSSI untuk segera gerak cepat, mencari penyerang kelas Eropa agar nantinya bisa bersaing. Dan dari sekian nama yang ada, pada akhirnya muncul 2 nama yang dianggap paling mumpuni untuk saat ini. Mereka adalah Milan Manhoef dari Vitesse dan Ilyas Alhaf yang terakhir kali membela Almere City. Ya, nama pertama jelas adalah yang paling diharapkan segera bergabung, mengingat Manhoef sendiri kini berkompetisi di level tertinggi sepak bola Belanda. Terlebih, ia juga cukup produktif di Eredivisie dengan mengemas 9 gol dan 5 assist dari 33 pertandingan bersama Vitesse. Dan salah satu penampilan sensasionalnya adalah saat mampu mencetak hat-trick dan 1 assist untuk membawa Vitesse menang 5-0 atas klubnya Arjen Robben FC Groningen di Eredivisie. Kozlowski, en daar Manhoef en het is 1-0 voor Vitesse. Manhoef. Meulensteen, ja, eindelijk is het eruit te kunnen vinden. Wacht te lang, dus doet hij het maar zelf. Nummer 2 van de middag. Het is triple, hoe zelfzuchtig is hij. Manhoef, Manhoef, nou daar is hij de hat-trick. Meneer Manhoef. Ya, sebagai penyerang, Manhoef ini dibekali kemampuan yang terbilang komplit, terutama pada kaki kirinya. Meski tingginya hanya 179 cm, namun ia cukup pandai dalam mencari posisi. Terlebih ia juga memiliki skill, kecepatan, dan penempatan posisi yang baik. Hal itu terbukti lewat gol-golnya yang berhasil ia lesahkan ke tim-tim kuat macam Ajax ataupun Feyenoord. Aangenomen met de borst, is dan meteen weg. Te scherp, veel te scherp voor Rens. En dan kan Vitesse via Manhoef eruit komen. Is het heel even 2 tegen 2. Timber met een volle achtervolging. Maar Manhoef is de 16 al in. Milan Manhoef
krijgt hem daar perfect in de verre hoek. Een geweldig doelpunt voor Milian Manhoef. Een counter uit het boekje en Vitesse op gelijke hoogte. Dit is dus precies de snelheid waar Philippe Cocu het over had. Hier wil hij gebruik van maken in de omschakeling. Het lukte nog niet in deze wedstrijd tot in... Jalek, Manhoef, als die paas goed is de kans. Manhoef, die paas was goed. Van der Hoorn ligt, Van der Marel kan niet verdedigen hier. En het doelpunt van Manhoef. Hij is helemaal de man na die rode kaart. En in ondertal staat Vitesse op voorsprong. Wat een knappe actie van Manhoef. En tegen de verhouding in scoort Vitesse. Nah, berikutnya ada Ilyas Alhaaf, pemain yang musim lalu memperkuat Almere City di kasta kedua Liga Belanda. Tentu saja sebagai penyerang, Ilyas Alhaaf tak bisa dianggap remeh. Selain jago mencetak gol, ia juga pandai dalam urusan membuka ruang serta menarik lawan layaknya penyerang modern. Dan selama membela Almere City, penyerang 26 tahun itu sudah mengemas 18 gol dan 12 assist. Jelas keberadaannya di lini serang Indonesia akan sangat berpengaruh luar biasa. De Beer los, de Beer is los! Wat die andere invallen, hij gaat 2-2. Alhaaf gaat er door met voetballen en die kan voetballen en die scoort een geweldig doelpunt. Wat een treffer zeg. Ilyas Alhaaf. Vorige week is de eerste van het seizoen tegen Heracles. Dit is minstens net zo belangrijk. 6 minuten bij. Vind ik best veel. Dat vinden ze bij Almere City ook best veel. Ya, bila nantinya proses naturalisasi dua pemain keturunan tadi bisa cepat diurus, maka Sinteyong tentu tak akan lagi mumet mencari juru gedor buat timnas Indonesia. Sebab suka tak suka, saat ini sulit sekali mencari sosok striker tajam seperti Era Kurniawan, Boaz Salosa, ataupun Bambang Pamungkas. Karena ya di Liga Indonesia pun kebanyakan para penyerang didominasi asing. Mungkin di awal musim ini yang terbilang mending bisa bersaing ya Ramadan Sananta, penyerang 20 tahun yang sekarang membela Persis Solo. Di mana Sananta telah mengemas 2 gol dari 3 pertandingan yang dilakoni, yaitu saat Persis bersua Persebaya dan Borneo FC. Mungkin Sananta sendiri sedang termotivasi ingin membuktikan diri kalau ia layak membela timnas Indonesia di Piala Asia nanti, usai tak dipanggil saat melawan Palestina serta Argentina. Nah, bila semua berjalan lancar sesuai rencana Sinteyong, maka bisa dipastikan lini serang Indonesia akan lebih tajam. Pasalnya di sayap kiri sendiri, Indonesia telah memiliki Rafael Strijk yang bermain untuk ADO Den Haag dan baru saja mencetak gol keren bersama tim utama di laga pramusim. Tentu saja dengan adanya Strijk di kiri, lalu Milian Manhoef di kanan, serta Ilyas Alhaaf sebagai penyerang tengah, serta mungkin Ramadan Sananta yang bisa dijadikan opsi alternatif, maka harusnya Indonesia paling tidak bisa bersaing lah di fase grup, khususnya saat melawan Irak dan Vietnam. Syukur-syukur bisa nahan imbang Jepang lah, atau ya bila Tuhan menghendaki Indonesia bisa menang meskipun lewat gol jatuh dari langit sekalipun. Namun terlepas dari apapun itu, yang pasti Sinteyong ini harus benar-benar disupport semaksimal mungkin, karena bagaimanapun beban yang diberikan padanya juga sangat besar. So, buat semua timnas lover, dukung dan doakan terus sepak bola Indonesia. Toh di bawah Pak Erick Thohir, pelan-pelan sepak bola Indonesia sudah menuju ke arah yang benar. Meski ya masih ada sih hal-hal yang mesti dikritisi lagi, seperti regulasi 5+1 di Liga Indonesia, serta kualitas wasit yang katanya lolos seleksi FIFA, tapi seolah lupa kalau mereka sedang bermain liga profesional, bukan antar kampung di event 17-an.